Setelah rumor soal dugaan foto mirip Ambu Ane Ratnamustika sedang bersama pria viral di jagat media sosial, kini muncul desas-desus bahwa diduga nomor handphone milik Ambu Ane Ratnamustika tersambung ke suatu alat di mana dengan alat itu seseorang dapat memantau gerak-gerik Ambu Ane Ratnamustika dari jarak jauh. Dengan kata lain, ada dugaan nomor ponsel Ambu Ane Ratnamustika tersebut disadap atau diretas sehingga komunikasi Ambu tersebut dapat diketahui dan bocor ke publik. Lalu siapa yang melakukan penyadapan terhadap nomor ponsel Bupati Purwakarta tersebut? Sebagaimana ditulis dalam sebuah berita media online Infoka, bahwa kuat dugaan yang melakukan penyadapan tersebut adalah mantan orang terdekat Ambu Ane Ratnamustika sendiri. Namun, orang dekat tersebut menggunakan kepanjangan tangan orang lain lagi. Beredar rumor, orang yang membocorkan data-data tersebut kini sudah dikembalikan tugasnya ke organisasi induk di mana ia berasal. Kalau di kepolisian semacam DBKO-kan. Muncul rumor penyadapan nomor ponsel ini tentu saja mengagetkan publik. Pasalnya, jika benar terjadi penyadapan, maka dampaknya sangat besar dan berkonsekuensi hukum. Di antaranya, jika penyadapan ini benar dilakukan, maka sekaligus peristiwa ini bisa mengonfirmasi bahwa foto dan cuplikan video yang beredar selama ini itu benar adanya. Artinya, data dan narasi soal Ambu Ane Ratnamustika pergi ke Yogyakarta lalu menginap di sebuah hotel, kemudian dalam pesawat berdampingan dengan seorang lelaki berinisial I yang merupakan manajer di divisi PLN Purwakarta sekaligus ketua umum yayasan, itu benar adanya. Namun jika rumor penyadapan nomor ponsel ini tidak benar, maka masih menyisakan dua kemungkinan. Pertama, bahwa foto atau video yang diduga mirip Ambu Ane Ratnamustika tersebut hoax alias tidak benar. Namun jika diteliti oleh ahli digital forensik, bisa saja foto dan video itu benar. Sebagian netizen mengomentari soal video dan foto tersebut. Di antaranya, jika video atau foto tersebut benar, maka itu hak pribadi Ambu Ane Ratnamustika. Tidak ada kaitan dengan urusan orang lain. Namun justru sebagian netizen menyampaikan komentar bahwa meskipun bepergian dengan lelaki itu ranah privat, namun sesungguhnya Ambu Ane Ratnamustika memiliki tugas dan tanggung jawab moral sebagai pejabat publik Purwakarta. Sebagai pemimpin tentu saja gerak-gerik kita tidak lepas dari tuntunan kepada masyarakat banyak. Andai kita bupati, maka urusan pribadi bisa berdampak fatal terhadap persepsi publik. Jika seorang kepala desa berjinah umpamanya, maka otomatis nama baiknya di mata masyarakat akan tercoreng. Karena status jabatan atau kepemimpinan, maka apapun yang terjadi di ranah privat, maka secara otomatis bisa mengakibatkan dampak terhadap keadaan sosial lingkungan. Seumpama pemimpin kumpul kebo, maka masyarakat secara tidak langsung diberi contoh dan diteladani buruk. Seumpama pemimpin berjudi atau mabuk-mabukan, maka masyarakat akan menilai dan bereaksi sekalipun itu ranah pribadi. Dan secara status hukum, sebagaimana tercantum dalam informasi Pengadilan Tinggi Agama bahwa Kang Deddy Mulyadi telah resmi bercerai dengan Ambu Ane Ratnamustika. Hal itu dikuatkan dengan putusan banding yang memperkuat keputusan Pengadilan Agama Purwakarta, yaitu mengabulkan gugatan Ambu Ane Ratnamustika dengan putusan talak bain sugro. Namun rupanya Kang Deddy Mulyadi menempuh upaya hukum yang lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, yaitu kasasi. Kang Deddy Mulyadi mengajukan kasasi atas putusan Hakim Pengadilan Tinggi yang memutus perkara gugat cerai Ambu Ane terhadap dirinya berupa memperkuat putusan Pengadilan Agama Purwakarta alias mengabulkan cerai dengan talak bain sugro. Jika gambar dan video yang beredar dan mirip Ambu itu benar adanya, maka bisa saja Kang Deddy Mulyadi melakukan delik aduan secara pidana. Sebab status Kang Deddy Mulyadi masih suami sah Ambu Ane Ratnamustika sampai kemudian ada keputusan inkrah dari Mahkamah Agung atas ajuan kasasi. Atau jika yang diduga lelaki berinisial I itu masih memiliki istri,
maka hukum pidana warisan Belanda dalam tata hukum Indonesia mengaturnya ke dalam perkara pidana. Isu-isu berkaitan dengan kehidupan Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika terus menjadi perhatian publik. Setiap gerak-gerik personal dan kegiatan publiknya menjadi sorotan dan perhatian warga, baik dunia maya maupun masyarakat pada umumnya. Kejadian ini terutama setelah diketahui bahwa Ambu Ane Ratna Mustika menggugat Kang Deddy Mulyadi pada bulan September 2022 di Pengadilan Agama Purwakarta. Ambu diketahui menggugat Kang Deddy Mulyadi dengan 3 alasan pokok. Di antaranya diduga Kang Deddy Mulyadi tidak menafkahi Ambu Ane Ratna Mustika secara lahir dan batin. Kemudian alasan yang kedua soal kekerasan psikologis yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi terhadap Ambu Ane Ratna Mustika. Kemudian poin yang ketiga soal transparansi pengelolaan aset keluarga. Saat sidang mediasi, Ambu Ane Ratna Mustika rupanya tidak mau berdamai dengan Kang Deddy Mulyadi. Sidang terus berlanjut sampai belasan kali dengan drama dan perseteruan yang terus terbolow up ke media. Dan akhirnya, Pengadilan Agama Purwakarta memutus perkara gugat cerai tersebut dengan mengabulkan gugatan Ambu Ane Ratna Mustika sekaligus menjatuhkan talak 1 Bain Sugro. Kang Deddy Mulyadi banding. Setelah sekian lama berproses, banding Kang Deddy Mulyadi ditolak Pengadilan Tinggi Bandung. Kemudian Kang Deddy Mulyadi kini menempuh upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Selama proses perceraian, banyak berseliweran desas-desus sensitif yang ditengarai menjadi pemicu perceraian Kang Deddy Mulyadi dan Ambu Ane Ratna Mustika. Mulai isu orang ketiga, soal guru ngaji, termasuk soal isu-isu politik yang bercampur dengan urusan rumah tangga. Kondisi ini tidak aneh mengingat Ambu Ane Ratna Mustika dan Kang Deddy Mulyadi adalah 2 pejabat publik yang hidupnya tidak lepas dari sorotan publik. PD-nya masing-masing dan itu digunakan untuk pembelian sarung karena sarung itu sendiri didiskusikan peruntukannya untuk guru ngaji, marbot dan sebagian masyarakat gitu ya. Jadi saya tegaskan lagi di perencanaan anggaran tidak ada pengadaan hampers maupun sarung, koko dan mukena. Yang mereka tuduhkan itu kan Ambu menerima gratifikasi berupa itu. Yang mereka tuduhkan itu yang mereka laporkan itu. Ini, kalau emang Ambu nerima nggak? Gratifikasi dari mana? Nah, itulah disebutkan dari perusahaan Anu bahwa Ambu menerima mukena, sarung, baju koko dan lain-lain. Dan dibagikan ke pihak keluarga di Cianjur. Dan bagikan enggak lah, memang saya nggak mampu boleh. Yang pertama bahwa mukena dan koko itu saya beli sendiri. Saya ada bukti kwitansi pembelian itu adalah uang pribadi gitu ya. Tetapi sarung dengan satu merek gitu itu memang kita menggunakan anggaran infak sodako di tiap-tiap OPD yang dikelola oleh UPJ-nya masing-masing karena sarung itu sendiri diperuntukkan dibagikan kepada tadi marbot, marbot masjid, ustadz dan guru ngaji dan sebagian masyarakat. Jadi artinya membantah penerimaan gratifikasi dari pihak tertentu karena itu yang dibagikan itu berasal dari budget di OPD tertentu. Tidak ada, saya tidak menerima dari pihak perusahaan atau swasta. Berarti itu murni dari zakat ASN ya? Bukan zakat, dari infak sodakoh para ASN berdasarkan Pergub peraturan Bupati nomor 115 nanti ada ya Pergubnya. Nah kalau yang zakat itu kita serahkan setorkan ke Basnas, yang infak sodakohnya itu 40% dikelola oleh UPJ dinas di masing-masing OPD. Artinya yang dibagikan ke masyarakat itu ya ada berasal dari sana. Ya itu hanya untuk sarung saja. Tapi kalau koko dan mukena itu adalah pakai uang pribadi saya membelinya. Dan itu kita siapkan nanti alat bukti. Tapi untuk laporan dari Kejati sendiri, Ambu udah ada terima undangan atau panggilan atau gimana? Nanti kalau itu mah saya sebagai warga negara yang baik tentu akan mentaati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Kita hormati proses ini. Baik.